Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Chelsea Teslani Kabur Pangaribuan. Saya kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan PKN bab 2 kelas 11 mengenai tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Teman-teman ada yang tahu demokrasi nggak? Di sini saya akan menjelaskan arti demokrasi. Demokrasi adalah dalam besar kamus besar bahasa Indonesia, demokrasi yaitu politik yang berarti pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi yaitu suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi terbagi menjadi 3, yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pimpinan pergantian secara teratur. Nah, di sini saya akan menjelaskan demokrasi Indonesia pada periode-periode tahunnya. Yang pertama adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Periode kedua, pemerintah negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Periode ini terjadi 2 kali pergantian undang-undang. Itu pergantian undang-undang tahun 1945 dengan konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1990. Yang kedua adalah pergantian konstitusi dengan undang-undang sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bahaya ini dan persoalan yang teramat politik ini, akhirnya Soekarno menerbitkan dekret pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret tersebut menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dan proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Pemerintah dimulai setelah memulai masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era kemudian dikenal Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuensi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada kondisi multi dimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa terjadinya krisis politik. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sangat minim atau sangat kecil. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa nilai moral yang dimiliki oleh demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah persamaan untuk rakyat Indonesia. Yang kedua adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga adalah pelaksanaan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah mewujudkan rasa keadilan sosial. Adalah pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah. Yang keenam adalah mengutamakan akan adanya persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang ketujuh adalah menjunjung tinggi akan adanya tujuan. Nah, itu merupakan penjelasan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila yang dapat teman-teman ketahui
Dari penjelasan terkait dan demokrasi Pancasila seperti yang sudah saya jelaskan, teman-teman bisa mencari contoh penerapan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian penjelasan saya di bab 2 PKN kelas 11 ini. Mohon maaf jika ada perkataan atau tutur kata saya yang baru saya sampaikan itu ada yang salah. Sampai jumpa ke dalam video selanjutnya.